Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman amma ba'd. إلهي أنت مقصود رضاك مطلوب عبدني محبتك ومعرفتك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumu khtasahum bimahabbatihi. Ada sebagian orang yang Allah jadikan berkhidmat kepadanya,
wa qaumu ikhtassahum bimahabbatihi, dan sebagian lainnya Allah istimewakan dengan mencintainya. Jadi di tengah-tengah kita ada sebagian Allah pilih orang tersebut, Allah jadikan orang tersebut berkhidmat kepadanya. Dan ada juga sebagian dari kalangan kita yang Allah khususkan atau Allah istimewakan dengan mencintainya. Jadi ada dua golongan, orang yang berkhidmat dan orang yang mencintainya. Terus bagaimana ciri yang keduanya? Kullama namiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika. Kepada masing-masing golongan yang berkhidmat kepada Allah dan orang-orang yang diistimewakan mencintai Allah, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan, kemurahan, ketaatan kepada Allah. Wa ma kana 'adha'u rabbika mahdzura, dan kemurahan Rabbmu, kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Jadi ada seseorang yang dalam kategori makom khidmat, mengkhodim terus menerus, tujuannya karena Allah, apapun itu diniatkan semuanya dalam rangka berkhidmat, mengkhodim kepada Allah. Jadi mengabdi, bahasana mengabdinya. Semua tidak pernah ada perhitungan dirinya, tidak pernah bahasanya mereka melaksanakan hal-hal kebaikan karena ada iming-iming tertentu dari Allah. Contoh bersedekah, karena luar biasa pahala sedekah dan kelipatannya Allah berlipat gandakan digantinya oleh Allah, dia tidak pernah melihat itu. Tapi yang dia lihat adalah Allahnya. Disinilah yang disebut namanya mengabdi. Khidmat itu mengabdi, tidak pernah dalam pikirannya, dalam hati untuk mendapatkan sesuatu, kecuali hanya mengabdi. Namanya mengabdi, abdillah, ada abdi negara. Kalau kita mengabdi kepada negara namanya abdi negara. Kalau kita mengabdi kepada Allah namanya abdillah. Bentuk hamba, bentuk pengabdian manusia kepada Allah tidak pernah memperhitungkan apapun, ya, tidak pernah memperhitungkan apapun. Jadi semuanya hanya mengabdikan diri hidupnya untuk Allah. Apapun kebaikan tidak pernah dia lihat take and give-nya buat diri dia.
Tapi yang ada selalu bagaimana caranya Allah senang kepadanya. Itu bentuk namanya pengabdian. Namanya mengabdi tidak pernah meminta upah. Itu abdi namanya. Jadi selalu senang apapun yang telah Allah berikan untuk dirinya. Dia tidak pernah memperhitungkan kalau kita melaksanakan sholat hajat 40 kali berturut-turut akan mendapatkan ini. Tidak pernah terbesit dalam pikirannya, apalagi di dalam hatinya. Semua apapun yang dikerjakan, yang dilihat selalu wajihillah. Tuh motivasinya. Kalau orang yang sudah makomnya seperti ini, ya sudah selesai. Selesai apa? Sudah tidak ada gunanya lagi. Karena yang dilihat semua Allah. Jadi dimanapun dia berpijak, selalu patokannya Allah ridho, tidak dengan gerak saya, dengan ucapan saya. Selalu seperti itu motivasinya. Jadi timbullah di dalam dirinya yang disebut kebahagiaan, kedamaian, semua akan datang dengan sendirinya. Karena sesuai dengan ikrar kita, setiap sholat di dalam doa iftitah, nah ini gambarannya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, semuanya ya didedikasikan hanya untuk Allah, hidupnya matinya, berbuat apapun semua motivasinya karena Allah. Nah, inilah sesuai dengan apa yang kita ikrarkan setiap hari. Bukan jadi hanya hiasan mulut, tapi diaplikasikan. Insya Allah kalau sudah aplikasi seperti ini, ya tidak ada bakal letupan-letupan di dalam dirinya. Dan memandang kepada siapapun, yang dipandang selalu wajihillah. Karena orang yang sudah berpandangan seperti ini, ya hidupnya sudah paripurna, sudah sempurna, tidak ada letupan dalam dirinya, emosinya, apanya sudah tidak ada. Karena patokannya tadi, semua hidupku, matiku, sholatku, puasaku, kebaikanku, semua karena Allah. Ya, jadi kalau sudah cara pandangnya seperti ini, ya udah selesai itu. Itu golongan yang pertama yang kata Syekh Ibnu Athaillah, ya dijadikan makhluk itu, orang-orang golongan tersebut di dalam hatinya tujuan hidupnya adalah berkhidmat kepada Allah. Yang kedua golongan yang selalu Allah istimewakan, Allah khususkan, selalu terus-menerus mencintainya. Sekarang kita mencintai manusia awal-awal gitu ya, bukan mencintai Allah. Karena mencintai manusia sifatnya panah, ya bosen, paling sebulan 2 bulan, setahun selesai udah. Tapi kalau cinta kepada Allah bukan begitu sistemnya. Seperti lebih ini lagi, awalnya luar biasa, kedepannya tambah luar biasa.
Contoh waktu kita pertama mengenal pacar istri kita, awal-awal seperti apa luar biasa. Apapun keinginan-keinginan yang kita cintai, ya, calon kita luar biasa mencintainya. Apapun yang diinginkan pasti kita kabulkan. Bahasa kasar nama kelempang duaan gendek tijali ke sing hade bahasana. Sampai perhatiannya sakituna. Orang yang mencintai sesama makhluk. Tapi kalau cinta kita kasihkan sepenuhnya kepada Allah, sifatnya baqo, itu akan lebih bertambah lagi cintanya, lebih dahsyat lagi cintanya. Beda dengan mencintai makhluk. Tapi kalau kita ilustrasikan mencintai makhluk pun seperti itu, awal-awal luar biasa, ya. Itu kekuatan cinta itu begitu. Yang pertama, kekuatan cinta adalah tidak pernah mau mengecewakan. Yang kedua, selalu ingin memenuhi kebutuhan orang yang dicintainya. Nah, patokannya kan ke situ tuh. Yang disebut cinta itu patokannya ke situ. Makanya orang-orang sekarang ini sebetulnya bukan cinta bahasanya, tapi nafsu. Lobana kau sekarang itu. Tapi dibungkus, dibalut, bahasanya cinta padahal mah lain. Bullshit. Nafsu ngaranna. Nggak selesai terpenuhi nafsunya, udah timbullah kebosanan. Ya, kalau namanya cinta sejati, cinta yang murni tidak akan pernah bosan dan tidak akan habis di lekang waktu, mual bisa. Nah, kalau cinta kita kepada Allah, makanya tadi cinta pun dalam berkhidmat pun kepada Allah bukan sekonyong-konyong, ya, keinginan murni dari kita. Kenapa? Tadi kata Syekh Ibnu Athaillah, Allah mengistimewakan, Allah mengkhususkan. Ada salah satu kaum yang Allah khususkan, yang Allah istimewakan, orang tersebut diberikan rasa cinta yang luar biasa kepada Allah. Nah, dua golongan ini, dua golongan yang sudah paripurna. Bab mahabbah, bab khidmat ke Allah, bab mahabbah kepada Allah, geus tandinganana. Karena motivasinya bukan semata-mata karena manusia, karena uang, karena jabatan, karena kehormatan, bukan seperti itu. Jadi tujuan hidupnya semua karena aku mencintainya. Kalau sudah cinta, sudah tidak ada alasan apapun. Gambaran di dunia cintanya sorangan, hujan sakit gedena. Ayo mojena ingat orang kabebene orang. Diterjang baik. Apapun yang diberikan sama kita oleh yang kita cintai luar biasa. Pas mulai zaman baheula mah aya surat baege luar biasa diteuneun lagi, diteuneun disengitan, dibere sulampe be saputangan luar biasa ke sana. Ai kuari mah geus eueuh zaman gitu. Menantikan surat balasan baege bapoe-poe.
Aiku harimu orang menyatakan baik gampang lewat WA, tring langsung asup, tring langsung dijawab. Aiku harimu sebagai surat cinta, apalagi beda kota, beda provinsi atung, sebab minggu-minggu. Jadi kata Ajengan Jejen, orang yang diposisikan pada makom mahabbah yang mendahulukan Allah dari segala sesuatu termasuk dari ingin surga. Jadi ibadahnya ini tujuannya semata-mata ingin kurbah atau kedekatan kepada Allah dan mendapatkan ridhonya. Nah, orang yang dalam posisi makom mahabbah, surganya pun disebut jannatul kurbah. Disebut jannatul kurbah di sini sudah tidak ada yang diceritakan di dalam Al-Quran. Apa contohnya? Bidadari. Ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai air. Jadi sudah tidak ada hal-hal yang seperti itu lagi, tapi yang ada hanya kedekatan dia dengan Allah. Jadi yang diceritakan model surganya, di dalam surganya itu ada bidadarinya, ada buah-buahannya, ada segala macam yang ada di dalam surga yang kadang dalam pikiran kita terbesit dalam pikiran kita. Misalkan Lamborghini langsung terang surga. Tak gambarannya seperti itu. Jadi jannatul kurbah ini bukan ke situ arahnya. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi iming-iming yang di dalamnya yang diceritakan itu. Yang ada hanya kedekatan, kenikmatan yang luar biasa berdekatan dengan Allah. Makanya diceritakan ada surga yang paling luar biasa. Makom orang yang paling luar biasa. Yang masuk ke dalam surganya Allah, kenikmatan yang paling tinggi yang luar biasa pada waktu bermuajahah dengan Allah. Itulah kenikmatan yang paling luar biasa. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga itu tidak ada apa-apanya. Udah naonan. Ya. Jadi kenikmatan yang paling tinggi adalah bermuajah kepada Allah. Nah, disinilah makom orang yang sudah makom mahabbah ini disebutnya juga namanya jannatul kurbah. Ya. Yang tadi sudah tidak ada yang disebut namanya bidadari, kenikmatan-kenikmatan begitu sudah tidak ada. Kenapa? Karena motivasi orang yang sudah mahabbah kepada Allah, ya, motivasinya adalah ingin dekat kepada Allah dan bagaimana caranya mendapatkan ridhonya Allah. Itu yang diistimewakan oleh Allah, ya, golongan-golongan yang diberi kekhususan oleh Allah selalu mencintai Allah. Mudah-mudahan orang ya sesuai dengan niat kita kan. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. A'tini, anugerahkan
karuniakan kepadaku mahabbataka, supaya aku bisa cinta kepada engkau. Makanya minta orang ke Allah supaya selalu senantiasa diri ini bisa mencintai Allah. Kalau sudah timbul rasa mahabbah kepada Allah, angges. Nah, angges na atung geus tinggal ieu bae gegeraan manggil malaikat Israil. Atuh kumaha? Jeung geus cinta, geus kuat rindu yang tidak tertahan. Luar biasa aing bertemu ke Allah. Coba. Anggeus atuh. Orang gambaran orang yang pergi ke Mekah karena motivasinya seperti itu kan sulit juga. Kadang-kadang punya tanah sepetak-petak kan dijual. Kuha yang berangkat ke Mekah. Itu tidak bisa dipersalahkan. Secara zahir kata orang belum amat jelema. Banda sakit gitu dijual hanya ke Mekah doang. Sekarang urusannya urusan cinta kan. Urusannya kangen tak kuat hayang datang kan kota Mekah, hayang ka Baitullah, geus teu kuat. Jadi tidak bisa dipersalahkan. Urusannya urusan batin. Boga tanah sakit gitu na. Eta budak pulang na kumaha, udah pulang di Mekah, cicing di mana? Kan gitu cak zahir mah. Tapi kan ternyata tidak. Kenapa? Atuh Allah maha segalanya. Kabeh boga aing cak Allah. Inggris tuh ngomongkeun karena peraturan karena kos kitu nya. Lamun geus bab mahabbah mah geus eueuh dengaran aturan-aturan kos kitu. Itu kalau sudah bab mahabbah. Atau bab pengabdian pun sama seperti itu. Bagaimana caranya orang teh monoteisme, tidak mendua. Orang biasa maca Fatihah teka hitung sampai saputingnya seberapa kali. Bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eta pengabdian orang ke Allah. Hanya kepadamu aku mengabdi. Dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Dilanggar baik kan orang. Padahal setiap hari Fatihah dibaca teureun-eureun. Tapi kalau kita resapi maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kan orang itu sadar ya. Bentuk pengabdian kita kepada Allah geus dituangkeun dibaca terus ku urang, diikrarkeun terus ku diri orang, tapi can pernah sadar. Makanya coba ditafakuran kurang kesorangan. Ai keur lobaan maka lagi banyakan mah enggak bisa. Yang ada apa? Gengsi. Aingna nu dikaluarkeun. Tapi lamun urang sendiri kesorangan ayat eta we tah kurang ditafakurna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atuh geus.
tidak akan pernah berpaling kepada siapapun. Biarpun kosi hajat kori ngabdi gawe eta lain ngabdinya gawe. Tah lamun cenah nu anggota dewana ngaranna abdi, abdi masyarakat. Ikan dibalik nu gawe Pemda ngaranna abdi negara eta. Polisi, tentara eta abdi negara. Jadi mengabdikan dirinya untuk negara. Tapi dalam prakteknya banyak yang salah. Nah, nu salah malah mengutamakan materi malulu. Ulah-ulah na eta lah. Anu disebut kuari nu ngabdikeun diri ka masyarakat kos model kiai, para ustaz mengabdikan diri kepada masyarakat atuh geus ulah hayang upah di masyarakat. Yakinkeun upah teh datang nanti Allah, bakal diupahan ku Allah. Makanya kalau kita jadi abdinya Allah, nanti semua yang ngurus Allah. Geus teu ngati pusing. Ulah sok nanyakeun gaji, gawe bae nu bener, gitu maksudna. Apalagi orang ngabdikeun dirina ka Allah. Langit bumi Allah yang menciptakan, manusia Allah yang menciptakan, semua Allah yang menciptakan. Namun orang bener-bener mengabdinya geus ulah aya bahasa hariwang deui. Loba kiai nu make tarif. Kalau enggak dapat ini kan saya non langsung kuari naon ngaranna paranti. Langsung dia paranti ngitakeun baheula pakai langsung kan non? Masak nasi kan pakai langsung kan? Atuh kasar lain bisa nonggeng gitu. Lamun aing teu dibayar mah. Tah pas gitu. Berarti lain mengabdi ka Allah, lain ngabdi ke masyarakat, tapi ngabdi ka materi. Kayak dijamin lamun cenah murni pengabdian dirinya murni kepada Allah, nanti Allah yang ngurus, nanti Allah yang memberikan upah entah dari mana saja datangnya. Nanti Allah mengetuk seseorang, menggerakkan hati seseorang untuk memberikan materi buat dia. Gitu maksudnya. Makanya akhirnya apa? Banyak kalangan-kalangan nu di bidang terjun di bidang kos kieu. Aduh, leuwih parah. Lamun cenah niat ngilikan mencari materi di seperti ini, ya mending kerja yang benar. Kerja yang benar, insya Allah dapat upah materi deui. Kalau masih pedomannya seperti itu, berarti dia belum yakin ke Allah. Allah Al-Ghani yang maha kaya. Ya, segala apapun hayang diupahan bae ku jelema. Berarti nyana teu yakin ke Allah. Lamun teu yakin ke Allah, kenapa dia harus memberikan keyakinan sama orang lain? Coba pikir. Dirinya belum yakin kepada Allah, tapi kepada orang lain supaya yakin ke Allah, kan belum ada. Diri aja belum yakin ke Allah. Makanya hati-hati, kalau belum siap nggak usah.
Jadi sepikan, hilangkan di dalam kolbu untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita diberikan rezeki oleh orang lain, oleh Allah melalui orang lain, jangan pernah ditolak. Jangan kau pernah lihat berapapun, tapi yang kita lihat Allah yang memberikan kepada kita melalui tangan orang lain. Makanya kenapa kita tidak pernah merasakan, ya, kita tidak pernah merasakan langsung diberikan rezeki oleh Allah, sulit keluh bibir ini, mulut ini untuk mengucapkan syukur kita kepada Allah. Karena kitanya masih merasa bukan Allah yang memberikan, tapi orang lain. Makanya sulit untuk bersyukur. Kalau kita sudah mempunyai keyakinan yang luar biasa dalam diri kita, siapapun yang memberikan kita rezeki, tapi kita meyakini hakikatnya semua dari Allah, datangnya insya Allah. Ya, lidah ini, lisan mulut ini, lisan ini akan gampang mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan akan bisa merasakan kolbu ini betapa luar biasa kebaikan-kebaikan Allah kepada diri kita. Jadi yakini apapun yang Allah berikan melalui siapapun, ya, kita yakini hakikatnya itu semua datang dari Allah. Supaya apa? Supaya lisan kita mudah bersyukur ke Allah dan hati ini bisa merasakan bahwa Allah memberikan langsung kepada kita. Ya, salah satu aplikasinya begitu. Rasakan bahwa semua apa-apa yang kita dapat itu diberikan oleh Allah, bukan oleh orang lain. Kita kepada orang lain sangat mudah bilang apa? Berterima kasih, hatur nuhun. Coba. Tapi lupa kita berterima kasih ke Allah. Karena yang terlihat oleh mata zohir kita, tangan-tangan manusia yang memberikan kepada kita, atasan kita yang menggaji kita. Kita tidak pernah lihat secara batinnya, hakikatnya bahwa tangan-tangan Allah lah yang memberikan kepada kita. Hesek kan begitu dah. Jadi untuk memahami, untuk memudahkan tadi, kita digaji di pabrik pun jangan melihat yang memberikannya bos. Yang selalu kita lihat adalah Allah yang memberikan gaji itu kepada kita. Supaya apa? Mudah mulut kita, hati kita meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki itu kepada kita melalui tangan-tangan orang lain. Ya, awas dah. Kudu belajar sensitif di dalam kolbu kita, apalagi kita sedang melaksanakan suluk. Ya, zikir kita tiap hari pada sholat kita baca, ya, kita ucapkan terus menerus. Jadi bukan hanya sekadar hiasan seperti itu saja, ya, tapi harus meresap ke dalam kolbu kita. Jadi semata-mata kita zikir pun itu salah satu aplikasi syukur kita kepada Allah. Ya, makanya dengan berzikir itu salah satu aplikasi kita bersyukur kepada Allah.
Karena kalau dalam bahasa tasawuf, kalau kalbu kita sedang tidak ingat kepada Allah, berarti kita sedang maksiat. Kenapa sedang maksiat? Karena tidak ingat Allah. Kalau kita kalbu kita selalu senantiasa ingat Allah, tidak sedang bermaksiat, tidak sedang bermaksiat. Tapi kalau hati kita selalu senantiasa ingat kepada Allah, ya berarti kita tidak bermaksiat. Kenapa? Karena sedang ingat kepada Allah. Kalau lagi tidak ingat berarti kita maksiat. Kalau kita ingat berarti tidak maksiat. Jadi kembali lagi keduanya makom yang tadi, entah makom itu berkhidmat kepada Allah atau makom mahabbah kepada Allah, itu tidak bisa kita klaim dua-duanya. Maksudnya apa? Tidak bisa kita akui sendiri. Karena yang memberikan kita bisa mencintai kepada Allah pun ya Allah. Kita diberikan oleh Allah selalu bisa mengabdi kepada Allah, ya Allah juga. Jadi semua tidak luput dari Allah. Nah, yang dua makom tadi itu, ya, tata caranya untuk menghasilkan itu semua melalui salah satunya pintu zikir. Mengikuti orang-orang yang sudah wusul kepada Allah. Jadi kalau kita mengikuti orang yang sudah usul kepada Allah, minimal kita terbawa. Orang yang dekat kepada Allah, kita ikut dekat kepada orang yang dekat kepada Allah, pasti ke bawah. Ya, itu salah satu caranya. Nah, jadi metode yang kita pakai sekarang pun, amaliyah yang kita amalkan sekarang itu salah satunya seperti itu. Mulai dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang sudah usul kepada Allah, terus sampai ke Syekh Ahmad Khatib Syambas, berantai kan. Nah begitu juga kita ke Pangarsa Guru Agung, Pangarsa Abah Anom, kita pun sama menginduk mengikuti beliau. Dulu pernah dijelaskan tentang masalah majdub atau jadab. Kita dalam perjalanan menuju Allah, ikutilah melalui
metode-metode, melalui klasifikasi, rangkaian-rangkaiannya, tidak ujuk-ujuk disebut majdub tuh. Jadab, cak orang mah air sebut wali jadab, khariqul adah misalkan kos gitu. Kita jangan mengikuti yang seperti itu. Kenapa? Karena yang begitu tidak ada aturan mainnya. Tata carana. Ujug-ujug ditarik oleh Allah. Itulah yang disebut majdub. Ya. Sok adeng kan wali jadab, wali majdub, khariqul adat, keluar dari adat kebiasaan manusia. Yang seperti itu karena tidak ada bimbingannya, tidak ada tata caranya. Kalau suatu saat kita di tengah jahutan, petunjuk naon kan pusing. Melalui wasilah thariqah mah aya jenjangnya, ada tata caranya, dan ada guru mursyidnya, dan beliaulah guru mursyid yang selalu senantiasa mengayomi, melindungi secara ruhaninya. Paham ya? Lamun cak orang naik gunung mah aya guide, aya petunjuk jalan. Lamun tersesat di jalan orang, yang namanya nyaho jalan, orang tinggal ngilukeun. Tapi ujung-ujung orang sorangan naik gunung, malah asup ke jero curang, orang paeh. Ya, jadi orang yang majdub itu, yang ujug-ujug langsung ditarik oleh Allah tanpa melalui tata cara seperti ini. Jadi ikuti orang-orang yang melalui tata cara, yang melalui metodenya, ada pelajarannya. Lain ujug-ujug misalkan si Anwar ku Allah jadikan majdub buk we Qasim Maedan kan kadang-kadang. Itu inget naon inget Allah doang gitu tah. Loba kan gitu ulah salah. Cuman kuari mah hese tengah bedakeuna. Mana disebut wali majdub teh hese. Lobana kadang-kadang masa wali majdub nyaho ka duit. Masa wali majdub resep ka awewe, mal mungkin lah. Awas catatan dah. Ya, eta berarti edanan teh mah, mamajduban eta mah. Awas, patokan we urang. Lamun cak batur cenah ge. Majdub atau khariqul adat, tapi resep kana duit, resep kana bikang bodong eta ngaranna. Tah, patokan ya, patokannya itu. Karena di zaman sekarang apapun akan dilakukan. Yang penting aing menang duit. Ya, zaman kuari mata kos karar itu. Naon bae akan dilaksanakan, yang penting menang duit. Iya majdub mesti dikontenkeun aing bingung majdub dikontenkeun. Lupa kan eta. Aduh, pasanya majdub punya subscriber. Makin loba subscriber makin loba duitnya bleh. Majdub mah orang bahasana kieu artina jadab teh nu katarik. Ketarik oleh Allah maksudnya. Jadi di dalam dirinya sudah tidak ada apa-apa lagi kecuali hanya Allah saja. Daik jat majdub. Nah kadang yang seperti itu tidak melakukan syariat, sholat gente, puasa gente, ya kuari ki jelema majdub berarti kan jelema teu sadar. Jelema teu eling, jelema teu sadar berarti berarti tidak terkena hukum syariat.
Ya, tidak terkena yang disebut namanya hukum syariat. Wah tuh ngaran geus teu inget akal geus leungit. Itulah yang disebut ngaranna majdub. Ajat tah wali majdub berarti ajat ganti ngaranna ya. Ajat wali majdub jenis. Teloba jelema gara-gara jeung pamajikan pegatan ngomong aku jadi majdub. Gara-gara usahana bangkrut jadi majdub jadi majdub dijadikeun ieu bleen gore mah. Salam. Beuh ieu ka mana bae ieu. Hah? Geus saminggu leuwih hampir 2 minggu ya. Asa majdub di bae ieu. Majdubna 2 minggu ya nah. Jadi di sini ada dua, yang satu makom khidmat, yang kedua makom mahabbah. Jangan bicara tentang masalah kedua makom ini lebih hebat makom mahabbah daripada makom khidmat. Jangankan makom mahabbah, makom khidmat pun kita belum tentu. Yang itu yang biasa kita ikrarkan dalam waktu sholat, di dalam doa iftitah, dan di dalam surat Al-Fatihah. Diikrarkan terus ke orang. Kalau misalkan Allah pilihkan kepada diri kita makom khidmat kita kepada Allah, wah itu luar biasa. Apalagi makom mahabbah. Kan tadi ya. Jadi Allah mengkhususkan, memberikan keistimewaan. Allah memberikan. Kajen teuin si Anwar unggal poe burang puting puasa lamun Allah teu mere mah teu mere. Kumaha cak Allah bae eta. Jadi bahasanya tadi ya, kalau Allah sudah mengkhususkan, mengistimewakan si Anwar untuk masuk ke dalam makom mahabbah, nah gitu bahasanya. Lain orang sorangan nu milih lain dah. Boro-boro makom mahabbah, boro-boro makom khidmat orang maju ya. Meski geus alhamdulillah lah orang mah lah. Yang penting mah orang mah diaku sebagai muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, diaku muridna Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, geus cukup urang mah. Geus teu kokosedan deui geus. Jadi bagaimana caranya? Yang penting amalkan dengan sungguh-sungguh apapun yang diberikan oleh pangersa guru yang sekarang kita jalankan, amalkan secara sungguh-sungguh dengan niat yang luar biasa. Nanti dengan sendirinya Allah akan membuka pintu al-qurbah tadi, ya, pintu kedekatan yang luar biasa.
Ya, terus yang terakhir di sini jangan muncul bahasa buat apa itu surga. Ulah biasa baiknya orang boro-boro papantes gente. Emang semua makhluk Allah, neraka pun makhluk Allah, surga pun makhluk Allah. Nah, bab yang mahabbah tadi yang terkenal waliyah apa namanya, siapa namanya, Robi'atu al-Adawiyah ya, itu makomnya makom mahabbah dah. Ya memang nggak perlu nanaon. Kalau memang ada yang perlu pahalanya nak diberek punya nama. Lamun jana nyana asup kana neraka tapi Allah cinta, masalah ya. Itulah bermahabbah tanya. Jadi sudah tidak pernah melihat apa-apa, yang dilihat adalah yang dicintainya. Jadi makom yang dua tadi, makom khidmat dan makom mahabbah, semua itu masuknya namanya jannatul qurbah. Jannatul qurbah yang tadi diceritakan, yang isi di dalam jannatul qurbah itu sudah tidak ada yang namanya buah-buahan, tidak ada yang namanya bidadari, tidak ada namanya disebut namanya sungai arak, sungai madu, sungai susu. Nukari itu dijanjikan ke Allah di Quran ya. Kenapa? Karena yang disebut jannatul qurbah itu kenikmatan yang paling tinggi adalah pada waktu lamun bahasa ia bermuajahah kepada Allah, melihat langsung Allah, berjumpa langsung dengan pemilik surganya, pemilik isi dunia semuanya, yaitu Allah. Itulah kenikmatan yang paling luar biasa yang ditunggu-tunggu. Nanti tergantung makomnya masing-masing. Ada yang setiap hari ya liqa Allah doa kos gitu ya, liqa Allah dia anu setiap hari, nu setiap saat, setiap detik, anu sakapung bae kebal karakatimu deui. Dan itulah kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada bandingannya, makanya disebutnya namanya jannatul qurbah. Sudah tidak ada iming-iming apa-apa lagi ya, iming-iming kos itu geus araruh. Wallahu a'lam bishawab.